Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd, amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Laqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kita, yang telah menciptakan langit dan bumi, yang menjadikan kita tinggal di dunia, kita tinggal di bumi yang telah Allah ciptakan ini dengan berbagai karunia yang beliau telah ciptakan, yang beliau telah anugerahkan bagi kita semua. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada pengikutnya hingga akhir zaman. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Khatib mewasiatkan kepada diri sendiri dan kepada jamaah sekalian agar senantiasa menjaga ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena takwa adalah sebaik-baik bekal kita di dunia dan akhirat. Wa tazawwadu fa inna khaira zadit taqwa. Dan berbekallah kalian karena sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Dan karena takwa juga adalah sebaik-baik pakaian yang kita gunakan ketika kita hidup di dunia. Fa inna libasut taqwa dzalika khair wa libasut taqwa dzalika khair. Dan pakaian ketakwaan itulah perhiasan, sebaik-baik perhiasan yang kita gunakan. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Tak lama lagi almanak di rumah kita akan berganti. Almanak yang lama tahun 2016 akan kita gantikan dengan almanak yang baru tahun 2017. Walau umat Islam tidak memiliki, walaupun umat Islam sudah memiliki perhitungan yang lain, yaitu perhitungan tahun Hijriyah yang berdasarkan kepada gerakan bulan, yang berdasarkan pada gerakan Qamariyah. Namun umat Islam tidak semerta-merta membuang perhitungan Syamsiyah ini. Umat Islam juga menjadikan matahari sebagai rujukan dalam perhitungan. Begitu juga di dalam ibadah salat dan lain sebagainya. Karena Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Yunus ayat 5, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Huwallazi ja'ala asy-syamsa dhiya'a wal qamara nura wa qaddarahu manazila lita'lamu 'adada as-sinina wal hisab. Ma khalaqallahu dzalika illa bil haqq yufassilul ayati liqaumin ya'lamun. Dan dialah Allah yang menciptakan cahaya bagi matahari, dan dialah Allah yang menciptakan cahaya bagi bulan. Wa qaddarahu, dan Allah menentukan manazila, tempat-tempat perhitungan bulan dan matahari tersebut, lita'alamu, supaya kalian tahu, adadas sinin wal hisab, supaya kita semua umat manusia tahu perhitungan tahun dan perhitungan waktu-waktu yang lainnya.
Ma khalaqallahu dzalika illa bil haq. Allah menciptakan keduanya itu, dan tidaklah Allah menciptakan keduanya itu kecuali dengan al-haq, dengan perhitungan yang benar, dan dengan al-haq dan dengan kebenaran. Yufassilul ayati liqaumi ya'lamun. Dan Allah merinci, menjelaskan ayat-ayatnya bagi orang-orang yang mengetahui. Jadi perhitungan bulan dan matahari adalah berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Hanya umat Islam menentukan perhitungan bulan Hijriyah ini, perhitungan bulan Hijriyah sebagai perhitungan untuk membedakannya dengan umat-umat yang lain. Tetapi keduanya, pergerakan bulan dan matahari, keduanya merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Bulan dan matahari dan pergerakan keduanya hendaklah semakin mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena keduanya merupakan tanda-tanda dari kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam surat Al-Fussilat ayat 37 Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa min ayatihi al-lail wan nahar wasyamsa wal qamar la tasjudu lisyamsi wala lil qamari wasjudu lillahi alladzi khalaqahum in kuntum iyyahu ta'budun. Wa min ayatihi al-lail wan nahar, dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala adalah Allah menciptakan malam dan Allah menciptakan siang. Wasyamsa wal qamar, Allah menciptakan matahari dan Allah menciptakan bulan. La tasjudu lisyamsi, janganlah kalian bersujud, janganlah kalian menyembah matahari, wala lil qamar, dan jangan pula kalian menyembah bulan. Wasjudu lillah, dan sembahlah Allah Subhanahu wa taala, alladzi khalaqahum, yang telah menciptakan keduanya, yang telah menciptakan mereka semua. In kuntum iyyahu ta'budun, jika kalian hendak menyembah yang menciptakan keduanya, itu Allah Subhanahu wa taala. Dari ayat ini menjelaskan bahwa sebetulnya perhitungan matahari dan perhitungan bulan, perhitungan syamsiyah dan perhitungan qamariyah, kedua-duanya seharusnya mendekatkan kita, mendekatkan umat Islam kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedua-duanya merupakan rujukan bagi umat Islam. Hanya saja kita sebagai umat Islam mempunyai tanda khas, yaitu dengan menjadikan perhitungan bulan sebagai perhitungan hijriyah. Perhitungan qamariyah itu dihitung sebagai perhitungan hijriyah yang merujuk kepada hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Maka di dalam pergantian tahun, di dalam malam pergantian tahun, di dalam pergantian hari, di dalam pergantian bulan, di dalam pergantian pekan, bagi seorang muslim sebetulnya adalah sama saja seperti pergantian hari-hari yang lainnya. Pergantian antara satu tahun dengan tahun yang lainnya sama saja dengan pergantian antara satu hari dengan hari yang berikutnya. Dan disinilah seorang ulama, Hasan Al-Basri, menasihati kita setiap hari. Kata Imam Hasan Al-Basri rahimahullah, ma min yaumin yanshukku fajrahu illa wa yunadi. Tidaklah ada satu hari di mana matahari itu terbit, illa wa yunadi, pasti hari itu akan memanggil, ya ibna Adam, wahai putra Adam, wahai anak putra Adam, ana khalqun jadid, saya adalah ciptaan yang baru, saya adalah hari yang baru, saya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala baru, bukan hari yang kemarin. Wa ala amalika syahid, dan saya menjadi saksi atas amal-amal perbuatanmu pada hari ini. Fatazawwad minni, maka berbekallah pada hariku ini, berbekallah dariku ini, berbekallah pada hari itu dengan amal-amal saleh. Fa inni idza madaitu la a'ud, karena aku, jika aku sudah lewat darimu, la a'ud, aku tidak akan pernah kembali ila yaumil qiyamah, sampai datang hari kiamat. Hasan Al-Basri ini mengingatkan kita, hendaklah setiap hari itu kita jadikan bekal.
Karena setiap hari yang kita lewati pasti akan kembali pada hari kiamat menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Menjadi saksi atas amalan-amalan yang kita lakukan. Maka jangan sampai ada satu hari yang kemudian kita lewatkan dari kebaikan. Kita lewatkan dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lewatkan dari amal-amal saleh. Maka apalagi jika setiap hari saja harus kita renungkan, maka apalagi setiap tahun. Setiap tahun, setiap bulan, setiap pekan, setiap hari, amalan-amalan kita telah dicatat oleh para malaikat. Baik dan buruk, dosa dan pahala. Dan yang paling merugi adalah orang-orang yang mengira telah banyak berbuat baik, padahal ia tidak mendapatkan apa-apa. Yang paling merugi adalah orang-orang yang mengira kalau dirinya itu sudah banyak berbuat baik, padahal dia tidak melakukan apa-apa. Yang paling merugi adalah orang yang mengira kalau dia akan masuk surga, padahal amalannya itu belum apa-apa. Yang paling rugi adalah orang-orang yang mengira bahwa dia itu sudah selamat, padahal dia belum selamat. Yang disebutkan di dalam surat Al-Kahfi ayat 103 sampai 104. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, katakan, apakah hendak kita beritahukan kepada kalian siapa orang yang paling sangat merugi amal-amalnya pada hari kiamat? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya, yang dalam kehidupan dunia dia sesat. Wa yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, tetapi mereka mengira kalau mereka itu sudah berbuat baik. Maka jangan sampai kita jatuh kepada golongan orang-orang ini. Jangan sampai kita jatuh kepada golongan orang-orang yang mengira kalau amal soleh kita ini sudah banyak di hadapan Allah Subhanahu wa taala, padahal kita belum berbuat apa-apa. Maka disinilah pentingnya kita memuhasabah diri kita. Pentingnya kita untuk mengintrospeksi diri kita. Sebagaimana dikatakan oleh Umar bin Khattab, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kalian sebelum kalian dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah perintah Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Hasyr ayat 18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, hendaklah setiap kalian melihat apa yang sudah kalian untuk hari yang akan datang. Wal innallaha khabirum bima ta'malun, sesungguhnya Allah, wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah mengetahui atas apa yang telah engkau kerjakan. Imam Ibnu Katsir rahimahullah di dalam tafsirnya mengatakan, hasibu wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, artinya hisablah diri kalian sebelum kalian itu dihisab. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, dan lihatlah apa yang sudah engkau simpan, apa yang sudah kita jadikan bekal bagi diri kita dari amal saleh bagi hari yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari di mana seluruh amal-amal kita akan ditampakkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi hendaklah kita kemudian setiap hari kita memuhasabah diri kita berintrospeksi diri kita, mana amal-amal kita yang sudah menjadi bekal bagi diri kita di hari akhirat kelak. Mana kebaikan-kebaikan kita yang akan kita pertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala ketika Allah menanyakan, dan umur kalian dengan apa kalian melewatkannya. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Maka
di malam pergantian tahun baru nanti, atau di malam pergantian bulan ataupun hari, tidak pantas seorang muslim itu berpesta pora. Tidak pantas seorang muslim itu menyia-nyiakan hartanya. Tidak pantas seorang muslim itu kemudian tertawa riang bergembira sambil dia meniup trompet ataupun membakar petasan. Kemudian ya dia tidak tahu, dia tidak menghisab diri dia tidak mau mengintrospeksi diri dia. Kenapa? Karena bisa jadi di tahun itu ada dosa-dosa, ada perbuatan buruk yang siap menyeret dirinya ke jurang api neraka. Bisa jadi tahun-tahun itu ada dosa-dosa yang dia lakukan, yang dengan dosa itu bisa menyeretnya ke dalam api neraka. Dan bukankah Rasulullah SAW telah mengingatkan kita, bisa jadi karena satu perkataan saja seorang bisa dilemparkan ke dalam api neraka selama 70 tahun. Jika karena satu perkataan saja seorang bisa dilemparkan ke dalam api neraka selama 70 tahun, bagaimana dengan ribuan kata-kata yang telah kita ucapkan? Bagaimana dengan ratusan, ribuan bahkan perbuatan yang kita lakukan? Bagaimana dengan dosa-dosa kita, maksiat kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana jika itu semua bisa menyeret kita ke dalam api neraka? Siapa yang bisa menyelamatkan kita? Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Tidak pantas juga seorang muslim itu tertawa ria di tengah-tengah kondisi umat Islam saat ini yang sedang menderita. Hendaklah kita mengingat bagaimana kondisi saudara-saudara kita di Suriah, di Aleppo yang kemarin baru saja dibantai, di Palestina yang sampai saat ini terus dicaplok oleh Zionis Israel. Kemudian saudara-saudara kita di Rohingya yang sampai saat ini mereka masih mencari tempat yang aman bagi mereka untuk tinggal, dan mereka terusir dari tanah air mereka. Dahulu ada sebuah riwayat. Riwayat ini menceritakan tentang sebuah hadis yang di dalam hadis itu disebutkan Rasulullah SAW ketika membacakan hadis tersebut, kemudian Rasulullah tertawa sampai terlihat gigi serinya. Dan para ulama yang meriwayatkan hadis tersebut, baik yang mendengarnya maupun yang meriwayatkannya, pasti tertawa ketika membacakan hadis tersebut. Tetapi ketika hadis tersebut dibacakan kepada seorang Nuruddin Mahmud Al-Zanki, Nuruddin Mahmud tidak tertawa. Nuruddin Mahmud ketika itu tidak tertawa. Maka si perawi hadis ketika itu bertanya, kenapa engkau tidak tertawa? Padahal aku ratusan kali meriwayatkan hadis ini, dan setiap orang yang mendengarnya pasti tertawa sebagaimana Rasulullah SAW tertawa. Kemudian Nuruddin Mahmud Al-Zanki ketika itu dia mengatakan, bagaimana aku bisa tertawa sedangkan Baitul Maqdis masih di tangan orang-orang Kristen saat itu, masih di tangan orang-orang Nasrani. Tahukah Anda siapa Nuruddin Mahmud Al-Zanki ini? Nuruddin Mahmud Al-Zanki, dia adalah salah seorang jenderal besar umat Islam. Dia ketika itu memimpin kota Aleppo. Dialah guru dari Salahuddin Al-Ayyubi. Dialah yang mewariskan kepada Salahuddin Al-Ayyubi semangat untuk membebaskan kota Al-Quds, membebaskan kota Yerusalem. Maka bagaimana kita bisa tertawa sedangkan kondisi umat Islam sekarang ini dalam kondisi yang begitu susah dan memprihatinkan, sedangkan kita belum bisa membantu apa-apa kecuali hanya doa-doa kita yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah meringankan segala penderitaan yang mereka hadapi. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Maka di penghujung tahun ini hendaklah kita jadikan sebagai sarana untuk memuhasabah diri kita. Hendaklah kita kemudian beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala
kita lihat kesalahan-kesalahan kita. Kita lihat dosa-dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita beristighfar dan bertaubat kepadanya bila mana kita menemukannya. Dan hendaknya juga kita bertahmid dan memuji Allah Subhanahu wa taala jika kita menemukan kesuksesan. Karena pada hakikatnya semua kesuksesan, semua kebaikan yang kita dapatkan pada tahun ini atau pada hari-hari yang sudah kita lewati, semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, kita hendaklah berniat untuk menjadikan hari esok lebih baik daripada hari ini. Sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah SAW di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani, "Man kana yaumuhu khairun min amsihi fahuwa rabihun, wa man kana yaumuhu mithla amsihi fahuwa maghmunun, wa man kana yaumuhu syarran min amsihi fahuwa mal'unun." Barang siapa yang hari ini lebih baik daripada hari ini lebih baik daripada kemarin, maka dia adalah orang yang beruntung. Dan barang siapa yang hari ini sama dengan hari kemarin, maka dia adalah orang yang tertipu. Dan barang siapa yang hari ini lebih buruk daripada kemarin, maka dia adalah orang yang terlaknat. Maka kita jadikan hari ini dan hari-hari ke depan lebih baik daripada hari-hari kemarin yang sudah kita lewati. Kita jadikan tahun yang akan datang lebih baik daripada tahun yang sudah kita lewati. Kita jadikan waktu-waktu yang akan datang lebih baik dan lebih berharga daripada waktu-waktu yang sudah kita lewati. Qulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man ihtada bihadihi ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Faya ibadallah, ittaqullaha faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa aqimus salat.